Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintawati dengan NIM 12070701115 dari Teknik Elektro C2 akan menyampaikan observasi mengenai sel elektrolisis menggunakan air garam dan elektroda pensil. Elektrokimia adalah salah satu dari cabang ilmu kimia yang mengkaji tentang perubahan bentuk energi listrik menjadi energi kimia dan sebaliknya. Proses transfer elektron akan menghasilkan sejumlah energi listrik. Aplikasi energi kimia dapat diterapkan dalam dua jenis sel, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus listrik searah ke katode dan kutub positif ke anode, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katode ke anode. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan teroksidasi. Seperti pada gambar berikut. Secara umum, sel elektrolisis tersusun dari sumber listrik yang menyuplai arus, yaitu baterai, anode yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi, katode yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi, dan elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Alat dan bahan yang digunakan. Prosedur percobaan. Dimasukkan air ke dalam gelas secukupnya. Ambil garam 1 sendok makan lalu masukkan ke dalam gelas dan aduk-aduk. Ambil dus yang telah diberi lubang, simpan di atas gelas dan masukkan pensil hingga sebagian pensil masuk ke dalam air. Lalu pasangkan kabel dengan penjepit buaya yang terpasang pada positif baterai, yang kabel merah dan yang kabel hitam pasang pada bagian negatif baterai. Amati apa yang terjadi pada gelas tersebut. Pada katode, yaitu yang negatif atau kabel hitam, gas yang dihasilkan relatif lebih banyak. Ion yang terkumpul pun ialah gas hidrogen. Sedangkan pada anode, yaitu yang positif atau pada kabel merah, gas yang dihasilkan relatif sedikit serta menghasilkan bau kaporit jika kita tampung. Ion yang terkumpul ialah gas klorin. Baik, pada percobaan ini digunakan garam atau NaCl dan elektroda karbon yaitu pensil. NaCl terdiri dari Na+ dan Cl-. Selanjutnya digunakan air atau H2O yang terdiri dari H+ dan OH-. Pada sel elektrolisis terdapat katoda dan anoda, di mana anoda itu klorin dan pada katoda itu hidrogen. Pada anoda itu bermuatan positif, maka ion klorida yang bermuatan negatif akan ditarik oleh anoda. Ion klorida tersebut akan memberikan elektronnya kepada anoda, maka terjadilah reaksi oksidasi dengan persamaan 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, sehingga dihasilkan molekul klorin. Jika klorin tersebut ditampung oleh tabung reaksi, maka akan mengeluarkan gas berwarna hijau.
Sedangkan pada katoda, yakni bermuatan negatif, maka ion H+ akan ditarik oleh katoda, sehingga elektron yang ada di katoda mengalir ke H+, sehingga dihasilkan atom hidrogen. Maka di sini terjadi reaksi reduksi. Dengan persamaan, 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2, serta dihasilkannya gelembung-gelembung hidrogen jika ditampung dengan tabung reaksi, dan jika kita bakar dengan api, maka akan dihasilkan sebuah bunyi. Di sisi lain, pada gelas yang tertinggal terdapat Na+ dan OH-, di mana akan menghasilkan NaOH, yaitu natrium hidroksida yang termasuk dalam basa kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada percobaan ini dihasilkan hidrogen, klorin, dan natrium hidroksida, sehingga persamaannya menjadi 2NaCl ditambah 2H2O menghasilkan 2NaOH ditambah H2 ditambah Cl2. Jika kita cium bau dari larutan yang telah dielektrolisis, maka baunya seperti bau kaporit. Ini disebabkan karena Cl2 atau klorin biasanya digunakan dalam kolam renang yang fungsinya membunuh kuman. Sama halnya dengan larutan ini yang berbau seperti kaporit. Itulah eksperimen saya mengenai sel elektrolisis menggunakan air garam dan elektroda pensil. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.